Di antara akhlak Nabi yang menakjubkan adalah dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata dalam hadisnya, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, ma yasurruni alla yamurra alaihi thalathun." Kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak ingin lewat 3 hari kecuali semuanya sudah saya infakkan, tidak yang tersisa. Illa syai'un arsuduhu lid-din, kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar utang. Tapi tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Nabi infak. Tidak ingin ada harta yang tersisa. Ketika disebutkan dia akan meninggal dunia, kemudian dia tanya kepada Aisyah, dia baru ingat ada beberapa kepingan emas. Dia bilang, "Oh Aisyah, bagaimana dengan kepingan-kepingan tersebut?" "Ada ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bagaimana dengan Muhammad kalau dia bertemu dengan Allah sementara kepingan-kepingan ini belum disedekahkan?" Makanya para sahabat mensifati Nabi, Rasulullah kalau berinfak, man lam yakhshal faqah, kalau berinfak tidak pernah takut miskin. Sampai ada seorang minta kepada Nabi kambing 1 lembah, maka Nabi kasihkan kambing 1 lembah di antara 2 gunung, fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Dia kasih kambing sebanyak 1 lembah di antara 2 gunung. Maka orang ini pun pulang berdakwah kepada kaumnya, dia berkata, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah." Masuk Islamlah kalian, karena Muhammad kalau sudah bersedekah tidak pernah takut miskin. Kalau kita takut miskin enggak? Takut ya. Nabi tidak pernah takut miskin. Seakan-akan dia berkata, kalau kalian mau dapat kambing masuk Islam, nanti dikasih kambing banyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang sangat dendam kepada Nabi? Ketika perang Hunain, Rasulullah SAW kasih dia onta, 100 ekor onta, 100 ekor onta, 300 ekor onta Rasulullah kasih. Kata dia, "Faqad a'tani Rasulullah SAW ma'atani, wa innahu abghadur rajuli ilayya." Sungguh Muhammad telah memberikan aku pemberian, dan dia adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Gimana Safwan tidak benci? Bapaknya Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal terbunuh setelah perang Badar. Saudaranya Ali bin Umayyah bin Khalaf juga terbunuh. Dan dia selalu jadi pemimpin dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, ingin bunuh Muhammad. Namun tidak pernah berhasil. Sampai ketika Fatu Makkah, Rasulullah sudah menaklukkan Makkah, dia kabur. Yang dia bilang, kalau semua orang masuk Islam, saya tidak. Saking bencinya kepada Muhammad. Sampai Rasulullah bilang, kau datang aja, tinggal di Mekah. Tidak usah masuk Islam, tidak apa-apa. Masuk aja sini. Akhirnya dia masuk sama Nabi, tidak mau masuk Islam. Kemudian dia ikut Nabi dalam beberapa perangan, di antaranya perang Hunain. Kemudian dia lihat Nabi dapat banyak sekali ghanimah. Rasulullah kasih 100 ekor onta. Subhanallah. Mulailah hatinya berubah. Kasih lagi 100 ekor onta. Mulai hatinya berubah. Kasih lagi 300 ekor onta. Maka dia berkata, "Waqad a'tani ma a'tani wa innahu la abghadur rajuli ilayya." Sungguh dia telah memberikan kepadaku pemberian tersebut, dan dia adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Fama bariha an yu'tiyani hatta wa innahu la ahabbur rajuli ilayya. Dan Nabi terus memberikan kepadaku sampai dia menjadi orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Rasulullah kasih tidak pernah ragu-ragu. Makanya kalau ada orang benci sama antum, kasih mobil 1. Kedua, ketiga, insya Allah antum lebih dicintai daripada kedua orang tuanya. Luar biasa ya. Sampai ketika Rasulullah SAW habis perang Hunain, orang Arab Badui dekati Nabi, minta, Nabi bilang kasih, sampai didesak-desak, sampai ridanya terikat, tercantol di sebuah pohon. Kata Nabi, "Atuni alayya ridai." Kembali ambil. Dia tergoreng terus, tidak bisa. "Atakhshawna alayya bakhilan?" Apa kalian khawatir aku seorang bakhil? Kata Nabi, enggak. "Lau kana adadu hadhil idhad na'aman." Kalau saya punya onta sebanyak pohon-pohon di sini, laqasamtuhu alaik. Saya akan bagi semuanya, tidak ada yang tersisa. "Tsumma la tajiduni bakhilan wala jabanan." Kalian kemudian mendapatiku, aku akan bagi, dan kalian tidak akan mendapatiku bakhil, penakut, tidak sama sekali. Wala kadzaban, saya tidak akan berdosa. Saya akan kasih semuanya. Rasulullah SAW kasih. Ketika Fatimah minta sesuatu, minta pembantu dari Nabi, Nabi bilang apa? Bagaimana saya kasih Fatimah pembantu sementara Ashabus Suffah kelaparan? Mending saya kasih mereka. Itu Rasulullah SAW. Sangat-sangat dermawan. Apalagi bulan Ramadan. Sampai kemudian Ibnu Abbas berkata, "Wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah." Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan
daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu cepat dan tersebar. Ibnu Abbas menggambarkan Nabi kalau dermawan seperti angin, bahkan lebih cepat dari angin. Angin kan cepat berhembus dan tersebar. Nabi demikian. Ada kasih luar biasa. Makanya kalau kita dapat kisah muridnya yang luar biasa seperti Abu Bakar, jangan heran. Karena gurunya siapa? Nabi SAW. Yang saya selalu kagum dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dia infakkan seluruh hartanya. Dan yang sampai kepada kita dia infakkan hartanya seluruhnya 100% 2 kali. Tentu lebih daripada itu. Namun riwayat yang sampai kepada kita 2 kali. Ketika hijrah dan ketika perang Tabuk. 100% dia kasih hartanya. Bukan itu yang menakjubkan saya. Yang lebih menakjubkan bukan cuma 100%-nya. Yang lebih menakjubkan didukung oleh keluarganya. Itu yang menakjubkan. Sampai ketika Abu Bakar menginfak seluruh hartanya, datang bapaknya Abu Quhafah protes kepada Asma, wahai Asma, bapak kalian pergi tidak meninggalkan harta. Maka Asma bilang, ada bapak kami meninggalkan sesuatu. Maka dia ambil batu, dia lilit dengan kain, dia taruh di tempat harta. Dia bilang, kakeknya itu buta, bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah buta. Maka dia bilang, kek, coba ini pegang kek. Dikira emas, ternyata apa? Batu. Maksud saya Abu Bakar ketika berinfak, istrinya tidak ngomel, anaknya tidak ngomel. Kita pun kalau berinfak 100% dan itu juga mustahil. Mungkin istri kita juga bilang, jangan begitu, Bi, anak-anak masih kecil. Rumah belum bangun, kontrak. Tapi Abu Bakar gimana dia bisa mendidik istri anak-anaknya. Makanya setelah Abu Bakar meninggal, di antara orang yang sangat dermawan, Aisyah dan Asma. Dua-duanya putri Abu Bakar. Aisyah, kalau ada harta dia kumpulkan, dia bagi. Asma tidak pernah meninggalkan harta besok. Dia punya sekarang, dia kasih. Dia punya sekarang, dia kasih. Kenapa? Belajar dari orang tua mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini di antara akhlak yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.